Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasa Anissa dengan NIM 18060286. Saya merupakan mahasiswa IKIP Siliwangi di Prodi PGSD yang sedang melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN. Berikut saya lampirkan dokumentasi KKN siklus 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan, Ibu, nama saya Sasa Anissa. Saya merupakan mahasiswa di IKIP Siliwangi di Prodi PGSD yang sedang melakukan kuliah kerja nyata atau KKN. Nah, di sini Ibu saya ingin sedikit mewawancarai atau berbincang mengenai pembelajaran di masa pandemi ini, khususnya di MI itu seperti apa. Namun sebelumnya mungkin bisa memperkenalkan diri dulu dengan Ibu siapa? Oh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ima Siti Mariam. Alhamdulillah untuk saat ini diamanahi saya mendampingi anak-anak di MI di kelas 4 untuk tahun ini. Baik, Bu Imas, saya ingin bertanya ini mengenai tanggapan Ibu gitu ya, mengenai pengaruh pandemi ini dalam sektor pendidikan itu seperti apa? Kalau ditanya pengaruh, ya pengaruhnya besar sekali ya, yang khususnya untuk bidang pendidikan gitu kan. Mungkin pertama gitu ya, yang terlihat angka angka melanjutkan sekolah itu juga terpengaruh. Jadi banyak sekarang itu anak-anak yang memang usia sekolah, mereka tidak lanjut karena memang kondisinya seperti ini gitu kan. Nah itu diantaranya. Kemudian semangat anak-anak juga sepertinya menurun karena mungkin biasanya mereka yang namanya sekolah itu hadir di sekolah, sekarang harus belajar di rumah bersama orang tuanya yang memang kondisi seperti itu tidak biasa. Nah itu juga bisa menurunkan semangat mereka, diantaranya seperti itu. Kemudian pengaruh juga terhadap sekolah mungkin ya. Nah kalau terhadap sekolah atau lembaga, seperti pencapaian materi itu sangat jauh sekali gitu. Seperti kalau misalnya di tahun-tahun normal kita punya capaian materi sampai sekian gitu ya, untuk targetan lah setiap jenjang gitu ya. Nah sekarang untuk materi mungkin kalau persentase dipresentasikan hanya 50% gitu pencapaiannya gitu, seperti itu. Oke, baik. Lalu sistem apa sih yang digunakan gitu ya di masa pandemi ini di MI Asalap itu menggunakan sistem apa pembelajarannya? Yang pertama mungkin sesuai dengan peraturan pemerintah yang menganjurkan memang pendidikan daring ya, daring. Tapi khusus di sini karena secara daring terbatas gitu ya, terbatas keefektifannya, sehingga kami diusahakan ada pendampingan seperti kunjungan, meskipun itu juga terbatas, tapi itu sebagai usaha untuk menutupi kekurangan daring itu gitu ya.
Oke, iya. Lalu media apa yang digunakan untuk berinteraksi dengan Ya, siswa gitu ya? Di masa pandemi ini digunakannya media apa? media. Kalau media kita hanya untuk daringnya kita baru menggunakan WhatsApp saja. Nah, meskipun banyak ya media seperti Zoom dan lain sebagainya, tadi kita mempertimbangkan banyak hal termasuk kondisi di rumah masing-masing. Oleh karenanya kita hanya mengoptimalkan itu saja, grup WhatsApp. Lalu Bu Imas, tidak dapat kita pungkiri pastinya pandemi ini memiliki kekurangan dan Ya, kelebihan jelas ya. untuk pembelajaran itu. Lalu menurut Ibu sendiri, apa sih kelebihan dan kekurangan masa pandemi ini untuk pembelajaran anak? Baik, itu ya mungkin ya kalau kita nilai dari suatu kondisi itu ada nilai positif, ada negatifnya tergantung kita memandang. Memang tadi seperti kalau dari segi negatifnya banyak ya tadi kekurangannya gitulah. Nah sekarang dalam segi positifnya, kalau bagi saya sebagai pengajar ini dengan adanya kondisi seperti ini memicu atau ya memicu saya untuk belajar gitu. Kalau yang dulunya saya kalau dibilang gaptek mungkin gaptek gitu ya, nah sekarang dituntut gitu untuk belajar bagaimana edit video gitu ya, dan nah itu positifnya gitu. Kemudian untuk keluarga sendiri, kalau dulu memasrahkan pendidikan itu ke sekolah, nah sekarang dengan kondisi seperti ini, dengan adanya pandemi ini, itu mengembalikan peran orang tua kembali, yang memang karena orang tua itu kan kalau di dalam Islam ya, rumah atau orang tua itu kan madrasah pertama gitu kan, yang memang selama ini sudah banyak dilupakan. Dengan kondisi seperti ini, belajar kembali dengan orang tua, nah itu peran itu kembali ya, dikembalikan. Lalu mungkin pertanyaan terakhir nih, Iya, iya. saran dan solusi Ibu untuk teman-teman guru mungkin seperti apa, atau ada yang ingin disampaikan mungkin untuk teman-teman guru? Untuk rekan-rekan saya, pertama mungkin dengan kondisi seperti ini kita tidak boleh memandang dari sisi negatif, tetap saja optimis gitu. Jadi kalau diawali itu, nanti langkah yang akan kita lakukan pun berbeda. Kalau misalnya kita memandangnya negatif, pastilah kita banyak mengeluh, begini begini. Tapi ketika kita optimis, kita memandang sisi positif, itu justru akan menambah kita belajar lagi, ayo belajar gitu. Bukan karena pengalaman kita yang sudah sekian tahun kita stop belajar, justru mungkin dengan adanya seperti ini, ayo kita terus belajar karena memang tugas kita seperti itu. Baik, mungkin Ibu terima kasih sudah sama-sama, meluangkan ya. waktunya Sama-sama ya. mungkin wawancaranya kita cukupkan sampai di sini. Kita berdoa semoga pembelajaran di masa depan semakin baik lagi. Amin, amin, itu yang diharapkan ya. Terima kasih Bu Ibas. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sudah bersama dengan salah satu guru di Diniyah As-Salah. Nah, untuk melakukan wawancara mungkin ya, sebelumnya Ibu boleh memperkenalkan diri dulu, dengan Ibu siapa? Oke, baik, perkenalkan, nama saya Ibu Emi, kemudian bisa dipanggil juga Ibu Emi ya. Nah, di sini saya salah satu guru di Diniyah As-Salah ini. Oke Bu Emi, sebelumnya juga perkenalkan, nama saya Sesa Anissa. Saya merupakan mahasiswa di IKIP Siliwangi di Prodi PGSD yang sedang melakukan kuliah kerja nyata Bu Emi atau KKN. Nah, di sini saya ingin sedikit berbincang dan mewawancarai mengenai pembelajaran diniyah di masa pandemi ini seperti apa. Nah, Bu Emi, sebelumnya apa sih tanggapan gitu ya, tanggapan Bu Emi mengenai pembelajaran di masa pandemi ini untuk anak diniyah itu seperti apa? Tanggapan saya mengenai pembelajaran di Diniyah selama pandemi, di sini interaksi antara anak dan guru terbatas ya, karena kita tidak bisa berjumpa setiap harinya. Mungkin seperti itu untuk tanggapan saya mengenai pembelajaran di Diniyah selama pandemi. Oke, selanjutnya Bu Emi, di masa pandemi ini sistem apa sih yang digunakan di Diniyah itu untuk pembelajaran? Nah, untuk sistem di sini kami menggunakan
luring, kemudian daring. Jadi dalam 1 minggu itu 3 hari luring, kemudian 3 hari lagi daring. Tetapi meskipun luring, kita di sini tetap memperhatikan prokes, seperti harus menggunakan masker, kemudian menyediakan tempat cuci tangan, hand sanitizer juga. Nah, kemudian untuk jumlah siswanya di sini juga tidak semuanya masuk, tetapi dibatas paling banyak 10 sampai 12 orang. Mungkin seperti itu untuk sistem pembelajaran di sini. Oke, baik Bu Emi. Lalu pertanyaan ketiga, cara berinteraksi dengan anak gitu ya, dimana kita itu pasti dibatasi gitu ya, karena memang tidak boleh berkerumun juga berjumpa dengan anak gitu. Nah, cara berinteraksi dengan anak itu menggunakan media apa Bu Emi? Nah, karena di sini ada daring ya. Nah, untuk daring kami di sini menggunakan WhatsApp sebagai media interaksi bersama siswa. Seperti itu. Ya, lalu Bu Emi, apa sih kelebihan gitu ya? Kita tidak memungkiri bahwa memang pandemi ini memiliki kelebihan juga, tapi juga ada kekurangannya. Nah, menurut Bu Emi sendiri untuk Dinia gitu ya, apa sih kelebihan dan kekurangan dari masa pandemi ini untuk pembelajaran? Nah, baik. Untuk kelebihan terlebih dulu ya. Untuk kelebihan mungkin siswa lebih luas ya, belajar tidak harus di sekolah bersama guru, jadi lebih leluasa untuk belajar. Nah, itu untuk kelebihan. Kemudian untuk kekurangannya mungkin materi sedikit terhambat ya, tidak bisa disampaikan semuanya karena mungkin waktunya terbatas, kemudian banyak faktor yang lainnya, mungkin seperti itu untuk kekurangannya. Ya, terima kasih. Lalu hambatan guru nih di masa pandemi ini untuk pembelajaran, apa sih yang menjadi hambatan gitu dalam pembelajaran di dunia? Oke. Untuk hambatan mungkin lebih banyak ketika daring ya. Kalau untuk luring itu alhamdulillah ya baik-baik saja. Namun ketika daring banyak sekali, tidak banyak, ada beberapa hambatan, diantaranya mungkin kuota, ada juga yang tidak mempunyai HP, kemudian ada HP tetapi anaknya yang malas atau rewel, seperti itu untuk hambatan mengenai pembelajaran di ini. Nah, lalu solusi atau saran Ibu untuk perbaikan ke depannya, mungkin untuk teman-teman guru juga untuk para orang tua atau pemerintah, seperti apa sih inginnya pembelajaran di masa pandemi ini? Nah, mungkin di sini saya akan lebih memberi saran atau solusi terhadap sesama guru ya. Nah, karena kita tidak bisa memungkiri dalam kondisi seperti ini. Nah, saran saya sesama guru diharapkan mungkin lebih kreatif, kemudian inovatif dalam sarana atau pembuatan media pembelajaran. Seperti itu mungkin. Baik Ibu. Oke, terima kasih. Mungkin untuk sesi wawancara kali ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelumnya Ibu terima kasih sekali sudah meluangkan waktu untuk kembali memberi saya ruang untuk mewawancarai. Mungkin terima kasih sekali Bu Emi, cukup di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyaksikan dokumentasi KKN siklus 2 saya. Sampai berjumpa pada siklus berikutnya. Assalamualaikum.